يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. خامسا لزوم منهج السلف الصالح الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: خير القرون قرني وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لزوم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وتبوأت هذه البلاد ولله الحمد والمنة وتوجت بالسير عليه، فهي دولة سلفية سنية سنية سائرة على منهج الكتاب والسنة. فلزوم منهج السلف الصالح يعصم من التعصب والتحزب للجماعات أو للتنظيمات أو للأفكار المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Apa itu manhaj? Manhaj itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Dari kata nahaja, yanhaju nahjan wa manhajan. Artinya adalah qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah serta batasan-batasan yang memberikan kepada kita ya pemahaman tentang suatu permasalahan. Manhaj adalah ya kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang memberikan kepada kita pemahaman dalam memahami suatu permasalahan. Atau dengan bahasa Indonesia kita terjemahkan ringkasnya metode atau metode. Ya. Itu manhaj. Jadi kalau misalnya metode di dalam menuntut ilmu bagaimana, itulah manhaj. Metode di dalam berakidah bagaimana, metode dalam memahami agama bagaimana, itulah manhaj. Iya. Itu namanya manhaj. Sekarang apa itu salaf? Salaf secara bahasa ya, artinya yang telah terdahulu. Salaf secara bahasa artinya apa? Yang telah terdahulu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Fatimah dalam riwayat Nasa'i, beliau bersabda kepada Fatimah, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Iya. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Nabi menamakan dirinya salaf sebagai pendahulu Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi menamakan dirinya salaf. Ya, sebaik-baiknya salaf untukmu hai Fatimah adalah aku. Adapun secara istilah, maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, demikian pula Al-Baijuri, demikian pula Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Jadi kalau dimutlakan kata salaf artinya 3 generasi yang utama. Siapa mereka? Sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Kenapa 3 generasi ini? Karena 3 generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mutawatir dengan lafaz khairun nas qarni. Ya, ini yang lafaz yang mutawatir yang sahih itu dengan lafaz khairun nasi qarni. Adapun lafaz yang tidak sahih yaitu khairul qurun qarni.
yang dinyatakan oleh Syekh Albani bahwa lafaz ini palsu, itu khairul qurun. Yang sahih, yang mutawatir bahkan itu khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Berarti 3 generasi yang pertama ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan dalam bahasa Arab, qarn itu disebut qarn itu 100 tahun. Ya. Nanti dari tahun 100 sampai tahun 300. Makanya sebagian ulama memberikan batasan salaf itu di bawah tahun 300. Batasan apa? Salaf itu ya di bawah tahun 300. Adapun 300 ke atas maka itu disebut khalaf. Tahu khalaf? Khalaf itu artinya generasi belakangan. Generasi salaf 300 ke bawah. Imam yang 4 tahun berapa? Imam yang 4 yang terakhir siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, wafat pada tahun berapa? 241 Hijriah. Berarti masih kategori salaf sebetulnya. Iya. Karena kata-kata qarn disebut dalam bahasa Arab, qarn itu dimutlak disebut qarn itu biasanya rentang waktu 100 tahun. Iya. Namun yang paling utama adalah 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, jangan antum pikirkan, oh ini kelompok, ini golongan, ini bukan, akhi. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Maka saya mau tanya sama antum. Setelah antum memahami hakikat salaf, siapa salaf itu? Mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka? Kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin salaf, terus ngikutin siapa? Hah? Kalau salaf itu sahabat. Yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Adakah selain sahabat yang menukil kepada kita? Tidak ada. Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? Ada. Tidak ada. Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka? Tidak ada. Iya. Maka dari itu kalau ada orang berkata salaf itu hanyalah manhaj alternatif, masih ada manhaj yang lain yang boleh kita ikuti, berarti saya katakan dia tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti sahabat Nabi, sahabat ngikutin siapa? Beda enggak Ustadz antara salaf dengan salafi? Salaf dengan apa? Salafi. Salafi. Salafi dalam bahasa Arab, Pak, ya yang di akhirnya kan ada i. Salafi itu sebetulnya kalau ditulis dalam bahasa Arab itu pakai ya itu, set gitu. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan yaun nisbah, nisbat kepada salaf. Dalam bahasa Arab menisbatkan sesuatu kepada sesuatu itu ditambahkan i aja. Kalau dia mudzakkar, misalnya kamu orang Jakarta, Jakarti. Kamu orang Bogor, Bogori. Kamu orang Saudi, Saudi. Kamu orang Kuwait, Kuwaiti. Maksudnya apa? Yaitu nisbat kepada apa? Jakarta, nisbat kepada Saudi, nisbat kepada apa? Kuwait. Kamu orang Indonesia, Indonesi. Paham tidak? Itu nisbat kepada mereka. Paham? Taib, antum menisbatkan diri kepada negara Indonesia. Berarti apa?
Indonesi. Demikian pula salafi. Maka i-nya di sini ya berbentuk ya yang disebut dengan ya nisbat, yaitu nisbat kepada manhaj salaf. Artinya ketika seseorang berkata saya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka kamu salafi. Paham? Jadi kalau kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka disebut apa? Salafi. Ya. Jadi salafi itu bukan singkatan. Tidak seperti yang sebagian orang bilang, salaf itu salah pilih. Ini enggak benar, ya akhwal Islam. Lanjutkan lagi. Jadi apa itu salafiyah? Nah, ada lagi salafiyah. Ya. Yaitu manhaj yang dipegang oleh salafus saleh dalam akidah, ibadah, muamalah, hukum, tarbiyah, dakwah, tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Disebut manhajus salaf adalah metode yang diikuti oleh para salafus saleh di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Inilah manhaj yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi siapapun Anda yang mengatakan saya salafi, berarti Anda harus dilihat benar tidak akidah Anda sesuai dengan akidah para sahabat. Iya. Benar tidak cara ibadah Anda, cara beragama Anda, cara bermuamalah Anda, cara dalam agama din Anda mengikuti salafus saleh. Kalau Anda berkata, "Oh, saya salafi." Tapi cara ibadahnya enggak ngikutin cara ibadah para sahabat. Ya. Saya salafi, tapi tidak mengikuti akidah para sahabat. Saya katakan Anda bukan salafi, walaupun Anda mengaku 1000 kali salafi. Ya, paham ya akhal Islam? A'azani Allah wa iyyakum. Ya. Ahlus Sunnah meyakini generasi terbaik umat ini adalah para salaf. Ini sangat logis karena para salaf mereka adalah murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka murid langsung Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang langsung menerapkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang turun. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Dalam penerapan tersebut mereka dibimbing oleh Nabi. Kalau salah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak tahu, Allah turunkan ayat kasih tahu. Makanya mereka sering berdalil bahwasanya ayat tidak turun melarang. Kalau kami salah pasti sudah ada ayat yang turun melarang. Kata Jabir bin Abdullah, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu di zaman sahabat, kami melakukan azal, yaitu kami berhubungan dan kami keluarkan air mani dari rahim seorang wanita. Kalau seandainya itu dilarang, pasti Al-Qur'an sudah turun menegur. Itu dalil bahwasanya mereka dalam penerapan syariat juga dibimbing oleh siapa? Nabi, dan dibimbing oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling menarik yaitu mereka direkomendasi oleh Allah. Oleh Allah dan Nabi. Lahir dan batin. Terlalu banyak ayat memuji para sahabat, ya. Kata Allah tentang para muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka. Untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Allah puji niat mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang imannya benar. Kemudian Allah puji orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara, dan seterusnya. Jadi
ayat terlalu banyak ya, memuji kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum pertama kali masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, mereka pasti masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka untuk masuk surga syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan baik. Bayangkan, mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya dijadikan standarisasi untuk bisa masuk ke surga. Orang yang datang dari belakangan setelah mereka, kalau ingin masuk surga, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka dijadikan barometer, mengikuti manhaj mereka barometer untuk masuk surga atau tidak. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, wa qala alladzina kafaru, ya, berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya, "Lau kana khairan ma sabaquna ilai." Seandainya Al-Qur'an itu baik, tentu teman-temannya Muhammad itu ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Qur'an itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, "Wa amma ahlu sunnah." Adapun ahlu sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu baik, kita yang pasti duluan daripada para sahabat. Ahlus sunnah tidak, adalah sebaliknya. Ahlus sunnah meyakini lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf, generasi yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Mengikuti jalan as-salaf. Ya. Tidak ada yang meragukan bahwa hukumnya adalah wajib, dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Di antara dalilnya tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu membuat satu bab khusus, ya, dalam jumlah puluhan halaman dibahas oleh Ibnul Qayyim tentang kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Beliau bawakan belasan dalil tentang hal tersebut dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu kita tidak cukup ya untuk menjelaskan semuanya. Saya berikan dari beberapa ayat. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada ar-rasul setelah tampak baginya jalan petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Ayat ini turun, jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Yang diancam di ayat 2, orang yang durhaka kepada Rasul dan orang yang tidak ikut jalannya para sahabat. Dua yang diancam. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini bukan masalah saya boleh ikut, boleh tidak. Ini kewajiban di dalam beragama. Kewajiban di dalam beragama. Iya. Dan mengikuti jalan mereka, itulah keamanan bagi umat. Di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'u matu'a." Bintang-bintang adalah pengaman langit. Kalau bintang-bintang telah pergi, maka akan datang kepada langit apa yang diancamkan kepadanya. Wa ana amanatul li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kata Nabi, dan aku adalah pengaman di tengah para sahabatku. Apabila saya sudah pergi, maka akan datang
kepada para sahabatku apa yang diancamkan kepada mereka. Wa ashabi amanatul li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang diancamkan kepada mereka. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kedudukan mereka dan keagungan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang agung dan mulia ini. Iya. Karena itu ada sebuah riwayat di dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti zamanun yaghzu fi'amun minan nas." Akan datang satu zaman, suatu masa, ada satu kelompok dari manusia melakukan peperangan. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, "Fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan Nabi? Jadi pasukan ini ditanya, apakah ada sahabat Nabi di sini? Maka dikatakan, iya, ada. Fayuftahu alaihi, maka dimenangkanlah mereka karena ada sahabat di situ. Datang lagi masa setelahnya, ditanya lagi, "Fikum man sahiba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kalian wahai pasukan di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan iya. Maka Allah bukakan, berikan kemenangan lagi untuk mereka. Kemudian datang lagi masa setelahnya, dikatakan, "Fikum man sahiba ashabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah generasi berapa? Yang ketiga. Maka dikatakan iya. Maka Allah berikan kemenangan untuk mereka. Sepanjang umat ini masih mengagungkan para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang mengikuti jalan mereka, maka ini adalah sebab pertolongan untuk umat. Sebab pertolongan untuk mereka. Karena itu, dari simbol kejayaan umat ini, mereka mengikuti jalan para as-salafnya. Ini jalan kejayaan mereka. Syarat Allah berikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nur, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinakum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Perhatikan, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Ketika ayat ini turun, di antara kalian itu siapa? Para sahabat. Jadi syarat kejayaan harus mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Karena ini janji kepada mereka. Dan siapa yang mengikuti jalan mereka? Apa janji Allah? Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi, berjaya di atas muka bumi, dan akan dimapankan mereka terhadap agama yang Allah ridhai untuk mereka, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Ini salah satu syaratnya, dia mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu dari fikih Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Iya. Imam Malik mengambil ucapan ini dari gurunya Rabi'ah. Dan dikatakan bahwa Rabi'ah gurunya, tiap kali dia duduk di tengah murid-muridnya di majelisnya, dia selalu berucap, "La yusliha akhir hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha." Tidak ada yang bisa memperbaiki akhir dari umat ini kecuali apa yang dengannya generasi pertamanya menjadi baik. Jadi umat ini kalau ingin baik, berjaya, ikuti generasi pertama. Iya. Dan umat ini apabila ingin selalu berada di atas petunjuk, ikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka itu kaum musyrikin, orang-orang kafir di masa Nabi, mereka itu beriman seperti keimanan kalian. Kalian ini siapa? Para sahabat. Mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, maka mereka telah berada di atas hidayah. Dijadikan barometer hidayah mengikuti jalannya para sahabat.
Iya. Karena itu mengikuti jalan para salaf, para sahabat, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Hukumnya adalah wajib. Berpegang teguh dengan manhajus salaf. Apa itu manhajus salaf? Metode beragama generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan inilah hakikat hijrah. Kita berhijrah dari penyimpangan, kesesatan, maksiat, dosa menuju ke mana? Menuju kepada manhajus salaf. Barang siapa yang tidak berhijrah ke sana, hijrahnya gagal. Atau dengan kata lain, sebenarnya dia belum berhijrah. Atau belum sukses dalam berhijrah. Karena jemaah sekalian, berhijrah ke manhajus salaf, metode beragama generasi salaf, inilah kunci menggapai ridho Allah. Dan inilah kunci agar kita berjalan di jalan yang lurus. Dan ini adalah kunci pintu masuk surga. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat al-muhajirin dan sahabat al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini kan tujuan kita berhijrah, supaya masuk surga, selamat dari api neraka. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini untuk menggapai ridho Allah dan surganya di akhirat adalah dengan mengikuti al-muhajirin wal ansar. Sebab ayat ini mengabarkan kepada kita generasi yang telah Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Amalan mereka, pemahaman mereka terhadap agama. Allah telah ridho. Allah tidak menyalahkan mereka. Allah membenarkan mereka. Itu maksudnya Allah ridho. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga. Siapa mereka itu? Ada dua golongan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dua golongan yang Allah akan berikan keridhaan dan jaminan surga. Golongan yang pertama, al-muhajirin wal ansar, sahabat-sahabat terbaik dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Kemudian siapa lagi golongan yang kedua? Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini berlaku sampai hari kiamat. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, tidak ada jalan menggapai keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Generasi salaf, generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, nggak ada jalan lain. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Kita akan masuk di dalam golongan 72 yang sesat. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu yang benar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa satu golongan yang benar itu?" Maka Nabi SAW menegaskan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku
dan para sahabatku. Tidak ada jalan lain untuk kita sukses berhijrah. Bahkan hakikat hijrah itu sendiri mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi jangan merasa telah berhijrah kalau belum mengikuti jalan ini, baik dalam akidah maupun dalam amalan anggota tubuh, dalam amal-amal ibadah kita yang zahir. Inilah satu-satunya jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka kita akan tersesat. Bagaimana bisa dikatakan berhijrah kalau memilih jalan kesesatan? Namun itulah faktanya. Ada orang berhijrah hanya pindah dari satu penyimpangan kepada penyimpangan yang lain, atau pindah dari maksiat kepada penyimpangan akidah, karena dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Umat Islam diperintahkan untuk beragama seperti agamanya para sahabat Nabi. Kita ambil agama ini, samakan dengan agamanya para sahabat Nabi. Rasul SAW pernah mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Kita lihat di Indonesia ada hari buruh, ada hari apa? Hari ibu. Kata Nabi SAW, di balik kalian itu ada hari-hari kesabaran. Mungkin bisa disebut hari sabar nasional. Nah, tapi bukan satu hari, sepanjang hari. Lil mutamassik bidinihi bima antum alaih, kata Nabi SAW, buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum berpegang teguh dengan agama kalian hari ini. Ini ucapan kepada para sahabat Nabi. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum lakukan, lahum ajru khamsina minkum. Lahu ajru khamsina minkum. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Wallahi jamaah. Maka dalam beragama, tolong kita ngikutin pendapatnya para sahabat. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, perbedaan itu sangat kecil, dan kita berusaha mengajak umat untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan jangan berpecah belah. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, kok Ustadz ini bilang boleh, ini bilang nggak boleh, tuh bingung kan Ustadz. Jelas apa yang harus dilakukan ketika itu. Antum cari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW berpesan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan. Satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh, satu bilang haram, satu bilang nggak apa-apa. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya pegangan? Bingung. Akhirnya orang kalau mendapatkan dua pendapat, nanti lihat yang lebih gampang aja lah, karena agama kita agama yang mudah. Kalau ada dua pendapat, satu sulit, satu mudah, anak akan ambil yang mudah. Kadang-kadang seperti itu. Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka pada waktu itu kalian mendapatkan perselisihan, perpecahan yang banyak. Afwan, bukan perpecahan, perselisihan yang banyak. Kalian cari sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah setelah aku, yang mereka mendapatkan hidayah. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian pegang dan gigit. Ana mau gigit ini gak enak. Nah, itu bagikan tali dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara-perkara agama yang baru. Perkara agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu kata Nabi SAW. Ketika ribut, ini bilang fulan, ini katanya bid'ah hasanah Ustaz. Betul Ustaz. Ya itu. Sudahlah, kita daripada ribut terus, kita cari sunnahnya. Mungkin menurut antum bid'ah hasanah, menurut fulan bid'ah dhalalah. Kita daripada ribut, kita cari mana yang sunnah. Ini yang kita pegang. Antum saudara anak, nggak perlu ribut-ribut kita jamaah.
Nggak perlu kita berpecah belah. Pokoknya ada perselisihan, ada fulan ngomong A, fulan ngomong B, kita cari kembali kepada sunnah, pegang. Dengan cara itu umat Islam insya Allah akan bersatu, jamaah. Dan kita berharap ada kebersamaan di antara umat Islam. Perbedaan-perbedaan yang ada selama bukan perbedaan yang prinsip, itu tidak membuat kita berpecah belah. Kita tetap saudara. Ada masalah berbeda, cari sunnahnya. Diskusi sama orang, mana yang sunnah, ini yang sunnah, udah pegang lah. Nggak usah ribut lah kita. Cari sunnah, pegang sampai mati. Ini perkara-perkara baru udah tinggalkan lah. Kalau perkara baru ternyata membuat kita berpecah belah, kenapa kita tetap pertahankan perkara baru tersebut? Antum sudah lihat itu perkara membuat perpecahan, tinggalkan. Lalu berpegang teguh dengan sunnah. Kita tidak akan berkurang apa-apa, agama kita sudah Allah sempurnakan. Dan kata Nabi SAW, beliau menanti kita di telaganya. Barakallahu fikum. Kenapa orang takut ikut kajian salafi? Allahu a'lam. Kenapa nih takut? Siapa yang takut nih? Katanya keras ya. Biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya. Dan mereka cuma sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa. Misal dia belum pernah pakai jilbab. Begitu disampaikan, nggak boleh loh ada ustadz ini terkenal ustadz dengan julukan salafi misalnya, dan saya sudah bilang tidak ada kelompok salafi ya. Saya sudah bilang berapa kali, orang-orang teman-teman kita yang berdakwah mengikuti sunnah Nabi sering mengatakan kaum salaf ya. Kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih, jadi sahabat, tabiin, itu maksudnya gitu kan. Tapi divonis lah ini kelompok salafi. Biasanya teman-teman yang mengikuti sunnah Nabi ini, kalau haram, halal, nggak ada toleransi. Memang begitu supaya jelas. Soalnya kalau kita masih toleransi, dibungkus-bungkus, dikemas, nanti orang masih setengah-setengah. Emang haram ya haram. Ustadz hukumnya riba gimana? Haram, nggak boleh. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya usahakan untuk keluar, dikasih tahu. Nggak mungkin, karena saya kerja di bank Ustadz, kira-kira saya masih bisa nggak kerja dulu beberapa waktu, sampai nanti saya dapat kerjaan yang lain. Kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi, mungkin dia masih bisa mengatakan, ya nggak apa-apa lah sampai kau dapat kerja. Wah ini berapa hari ditanggung sama dia tuh. Nggak boleh dong. Dia mesti haram ya haram. Allah haramkan loh. Pak nggak boleh. Ibu nggak boleh loh ya. Sudah tahu. Sebab kalau orang yang berbuat salah tadi bertaubat, ya gitu. Maka apa yang masalah riba misalnya, apa yang dia pernah dapatkan, Allah maafkan tuh. Dia pernah punya rumah, dia punya mobil. Kalau dia belum tahu sebelumnya, maka itu dianggap bagi dia nggak masalah, sudah halal buat dia. Sekarang dia berusaha keluar dari masalah dia. Tapi seorang mufti, seorang alim tidak boleh mengatakan, oh boleh nggak apa-apa. Nah ini boleh nggak apa-apa nih, jadi masalah. Nah ini poin pertama, penyebab pertama. Biasanya karena mereka belum menjalankan perintah agama, kemudian sampai kepada mereka fatwa, sesuatu yang sepotong saja berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Masalah tidak pakai jilbab, oh itu berarti berdosa, nanti begini-begini. Dia cuma tangkap itu saja, dia tidak lihat globalnya, gitu kan. Jadi ini saran saya tentunya harusnya mereka hadir, mereka dengar. 1 kali pengajian, 2 kali pengajian, lihat materi yang berbeda, maka mereka akan dapat jawabannya insya Allah, gitu kan. Alasan yang lain, emang dasarnya ada juga orang yang maunya itu ilmu agama semua gampang-gampang saja, gitu kan. Nah ini yang berbahaya nih. Jadi dia suka kalau datang pengajian itu ustadznya ceramah 15 menit ceramah, sisanya dongeng, tawa-ketawa, gitu kan. Ya ini ustadznya lucu nih, hadir, biar 2 jam tapi 1 jam setengahnya lucu-lucuan, setengah jamnya yang ceramah, gitu. Nah ini wajar mereka nggak mau hadir di pengajian yang benar, gitu, karena ini ilmu, gitu kan. Ilmu wahyu yang disampaikan, jadi 1 jam 2 jam ceramah itu emang ilmu semua, gitu kan. Dia pulang membawa ilmu wahyu itu. Nah beda sekali perubahannya ya. Orang yang hadir di pengajian yang memang disampaikan ilmu yang benar, itu beda perubahannya, drastis tuh terjadi. Pasti, oh iya ya ini nggak boleh ya, oh ini boleh ya. Jelas bagi dia, ini seperti hitam dan putih nih. Yang mana nih? Hitam salah, ini gelap, ini putih, jelas. Jadi dia berubah. Jangan heran orang hidup pengajian sunnah itu tiba-tiba berubah drastis bawaannya, cara bicaranya, tiba-tiba dia tinggalkan semua yang salah, karena jelas bagi dia ini nggak boleh. Tapi kalau yang seremoni seperti tadi gitu kan,
Maka jangan heran di 10 tahun pun pengajian tidak ada perubahan, itu wajar. Biasa saja. Karena ditoleransi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini berarti ditanggung oleh yang bilang nggak apa-apa ya. Jadi mungkin seperti itulah yang saya tangkap, Allahu a'lam. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan pernah ada orang-orang yang sering mengkotak-kotakkan Islam ini dengan cara, oh ini kamu organisasi ini, oh kamu orang organisasi ini, oh kamu kelompok ini. Itu jangan divonis begitu. Saya sarankan begitu ya. Jadi siapapun yang sedang berbicara depan kita, kalau mereka punya dalil yang jelas, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jelas dalilnya, gitu kan? Maka kita bisa terima dari dia. Kita bisa terima dari dia. Ini kalau bukan kelompok saya, sudah saya nggak mau terima. Bisa. Gimana cara? Saya pun punya banyak salah. Teman-teman saya yang lain dai juga punya salah, manusia biasa. Dan kami pasti kalau beriman kepada Allah bisa menerima masukan. Saya terbuka sekali, saya sampai sampaikan di YouTube kalau saya pernah menyebutkan sesuatu yang salah, tolong disampaikan. Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan terus berkhidmah membantu seseorang ya yang mengingatkan saya satu kesalahan saya. Kita wajar salah. Jadi jangan sampai juga Bapak Ibu memvonis misalnya kalau ustaz itu tidak mungkin salah. Bisa salah. Bisa salah. Bisa dari riwayat yang salah disampaikan gitu kan. Itu bisa terjadi. Kenapa sekarang Syekh Albani rahimahullah datang membuat buku silsilah hadis sahih, silsilah hadis lemah. Dan ada banyak hadis di buku beliau yang sudah disahihkan oleh perawi-perawi hadis yang terdulu seperti Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Nasai yang lebih dulu, yang jelas-jelas paham agama. Kok bisa beliau datang kemudian beliau mengambil, oh ini hadis ini lemah sebenarnya karena ditemukan jalurnya seperti ini. Oh hadis ini dilemahkan, oh ini hadis sahih karena ini dijalurkan begini. Karena memang setiap orang bisa saja berbuat salah. Bisa saja memang penulis buku itu awalnya memang salah atau malah penyusun yang sekarang salah. Allah memberikan kita akal fikiran untuk bisa menerima dalil-dalil yang ada.